Desa Banjarroyo adalah salah satu dari 4 desa yang ada di Kecamatan Kalibawang. Kecamatan Kalibawang adalah merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Di Kecamatan Kalibawang ada 4 desa, salah satunya adalah Banjarroyo. Banjarroyo berada di paling ujung perbatasan dengan Kabupaten Muntilan, Provinsi Jawa Tengah. Untuk wilayah tersebut ini lokasinya berbukit-bukit, 65% adalah berbukit dan juga sampai ke pegunungan, dengan keluasan wilayah khususnya untuk Kecamatan Kalibawang itu adalah 5.296 hektar. Jumlah penduduk di wilayah Banjarroyo di tahun 2014 kemarin untuk sensus berjumlah 9.927 jiwa. Dengan jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Untuk perempuannya 3.700. Penduduk Banjarroyo sebagian besar adalah petani. Banjarroyo terkenal dengan perkebunan duriannya. Hampir semua penduduk di sini mempunyai pohon durian. Durian menoreh kuning yang menjadi ciri khas daerah kami. Dan kami setiap tahun juga mengadakan festival durian. Kemudian kami adalah desa kakao. Kebetulan pemerintah mencanangkan untuk menjadi pilot project desa kakao di 4 pedukuhan. Banyak laki-laki yang di Banjarroyo ini menjadi penderes. Itu salah satu komoditi atau unggulan produk Banjarroyo, yaitu gula merah. Untuk perempuan Banjarroyo rata-rata juga sebagai ibu rumah tangga. Jadi memang perempuan yang ada di desa Banjarroyo ini memiliki beberapa keterbatasan tentang hak-hak yang dimiliki oleh perempuan, termasuk juga kesehatan reproduksi, tentang hak-hak pemenuhan kebutuhan pokok, juga hak-hak politik bagi perempuan Banjarroyo. Akhir 2012, kami dari Kalera Mitra yang memang merupakan sebuah organisasi perempuan yang berlokasi di Jakarta melakukan asesmen. Sebelumnya kami melakukan asesmen terjun langsung ke Desa Banjarroyo untuk melihat bagaimana sebetulnya kondisi perempuan di desa tersebut. Maksudnya kondisi perempuan di desa ini adalah bukan karena faktor ekonomi, tidak hanya seperti itu, tapi juga untuk melihat bagaimana tingkat kapasitas perempuannya sendiri, bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan sendiri di desa tersebut. Dan kami menemukan bahwa ada beberapa hal yang memang menjadi masalah di desa tersebut, dan kita berpikir ini membutuhkan peningkatan bagi perempuan di desa tersebut, di desa Banjarroyo khususnya. Program ini memang dikhususkan untuk perempuan. Kami mempunyai 2 indikator sebetulnya dalam program ini yang akan dilaksanakan 3 tahun, yang telah dilaksanakan 3 tahun sampai akhir 2015 ini, yaitu adalah bagaimana kemudian tercipta kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, bagaimana partisipasi perempuan itu terlibat di dalam proses-proses pembangunan dan melalui perencanaan, misalkan melalui musrembang. Yang kedua adalah untuk berbicara tentang ekonomi perempuan, yang selama ini perempuan tidak dianggap sebagai pelaku ekonomi, tapi sebagai pendukung ekonomi, dan kami ingin membangun itu, bagaimana perempuan menjadi pelaku ekonomi di sini. Di samping itu sebetulnya ada yang menjadi turunan bagi kami adalah juga untuk melihat relasi gender antara perempuan dan laki-laki di tingkat keluarga. Jadi kita tidak hanya berbicara relasi gender di tingkat publik, tapi juga di ranah domestik, yaitu di tingkat keluarga. Di awal kami mencoba memperkenalkan diri kepada lingkungan sekitar, kepada aparat desa dan lain sebagainya.
kami mencoba juga memasuki, paling tidak karena di sini ada 19 dusun, kami mencoba memasuki semua dusun. Strategi kami adalah dengan memasuki kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di masing-masing dusun. Dalam proyek ini kita melakukan beberapa jenis program seperti misalnya pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, pendidikan mengenai obat-obat tradisional herbal, lalu peningkatan ekonomi perempuan, dan kesadaran politik bagi kaum perempuan. Pada saat itu pemangku desa atau kepala dukuh yang ada di Banjaroyo ini menyambut gembira, dan ibu-ibu juga menyambut antusias karena menurut mereka akan diberi ilmu, akan didampingi selama 3 tahun ke depan. Kami ada inisiatif untuk budidaya entok. Pertama-tama kami persiapkan kandangnya dulu. Terus habis kita persiapkan kandang, kita beli bibit entok, induk sama pejantan. Terus kita sudah berkali-kali menuai hasil dari budidaya entok. Hasil dari modal dari budidaya entok itu dari ada pelatihan-pelatihan dari Kalyana Mitra, kurang lebih sekitar 2 tahun. Ini adalah rengginan singkong, diproduksi oleh kelompok Mekar Abadi, Dusun Tanjung, Banjaroyo, Kalibawang. Kami memproduksinya dari 2 tahun yang lalu. Kami, kelompok Mekar Abadi, Tanjung, mempunyai usaha rengginan. Di samping itu kami juga punya usaha jamur kuping. Itu sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Dapat bantuan buat beli elok, sama buat beli peralatan semua, sama buat kandang jamur, buat kumbung. Kalau untuk kegiatan di kelompok kami, yang pertama ada keripik pegagan, ada juga keripik tales. Dari Kalyana Mitra pertama memberikan kami modal, berupa modal itu dana, barang, alat-alat. Kita dikasih juga untuk pembelian bibit, terus dikasih lagi untuk pembelian pakan. Nah, sebelumnya itu pun ini dana pembikinan kolam lele pun dari Kalyana Mitra. Lestari Mandiri Induren Sawit dengan 17 orang, kegiatan beternak kambing dan ayam. Bicara soal kesehatan, kita juga ada 2 macam. Kita bicara soal kesehatan herbal, yang kemudian mengajak kembali masyarakat sekitar untuk menggunakan apa yang sudah disediakan oleh alam. Kita memperkenalkan kembali jamu-jamuan, tanam-tanaman yang mempunyai khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kami dulu itu hanya mengenal ketika ada organisasi ataupun kelompok lah, karena baru kecil ya, kelompok itu adanya cuman paling sekitar Dasawisma, kemudian PKK itu sudah, selain itu nggak ada. Jadi ketika ibu-ibu dan kader gitu ya, ketika ibu-ibu itu ke desa itu paling hanya dapat materi, hanya diberi teori, setelah itu udah lupa. Tapi ketika Kalyana Mitra datang, bagi ibu-ibu itu yang mempunyai jiwa wira swasta ya, itu jalan sebetulnya, karena pertama diberi ilmu. Ilmunya itu banyak sekali, baik ilmu organisasi maupun ilmu yang kaitannya dengan kemampuan ibu-ibu itu loh. Kedepannya mungkin program-program ini bisa dilanjutkan. Mungkin dari apa yang tahun-tahun sudah berlanjut itu mungkin tentu kan dari Kalyana Mitra sendiri kan ada ada evaluasi apa yang sudah berlanjut ataupun berhasil di Banjaroyo ini. Ada yang beberapa yang kurang, mungkin itu yang perlu pembenahan ataupun perlu pembinaan lagi itu. Meskipun nanti Kalbit nggak ada, seperti kemarin kalau saya mendengar ya, Kalbit mungkin nggak ada secara fisik, tapi di hati terus ada. Dan kami ingin juga berbagi dengan ibu-ibu yang lain.